Nanti ikutin gerakannya Bu Guru ya.
tadi termasuk salah satu berpikir komputasional karena kamu mengikuti arahannya Bu Guru. Ada yang tidak mengikuti arahannya Bu Guru? Enggak ya, semuanya mengikuti, hebat. Nah, pemecahan masalah, kembali ke materi. Pemecahan masalah itu adalah apa sih? Coba Mbak dibaca. Pemecahan masalah adalah suatu proses berpikir untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dengan menggunakan informasi yang ada. Dalam pembelajaran kode, pemecahan masalah sangat penting karena siswa belajar berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Iya. Jadi proses menuju jalan ke luar, bukan malah menangis. Ada masalah bersedih, ada masalah kemudian murung gitu, enggak ya. Tapi kita mencari jalan ke luar jika ada masalah. Tahapannya ada 4. Yang pertama dibaca Mas. Yang pertama. Menghadapi masalah, identitas apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Iya, cukup. Kita pahami dulu masalahnya, kita identifikasi. Oh, ternyata masalahnya saya lupa tidak bawa pensil. Masalahnya saya tidak bawa pensil nih. Hari ini padahal akan menggambar. Bagaimana membuat sketsanya? Kan masalahnya tidak membawa pensil. Yang kedua langkahnya baca lagi. Membuat rencana Strategi. Iya. Yang kedua kita buat rencana. Pikir, ya saya nggak bawa. Apa nih yang harus saya lakukan? Apakah saya akan membeli pensil baru? Apakah saya akan pinjam teman? Atau saya akan pulang ambil karena kebetulan rumahnya dekat? Jadi kita rencana dulu. Rencana untuk menyelesaikan. Yang ketiga Mas dibaca. Melaksanakan. Oke, dari rencana tadi yang sudah dikumpulkan di otak nih ya, kita ambil, kita laksanakan rencana mana yang akan kita laksanakan. Terus yang keempat Mas terakhir. membaca kembali hasil evaluasi apakah solusi sudah benar dan efektif. Iya, kalau sudah selesai masalahnya, oh untung saya udah pulang, saya betul nih, saya udah bisa ambil pensil untuk bisa menggambar sketsa. Begitu, sampai sini paham tentang pemecahan masalah? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita ke LKPD 1. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sini kalian Bu Guru kelompokkan. Tadi sebelum kita mulai, kita sudah membuat kelompok. Dimulai dari sini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Ayo kita baca bersama skenario-nya. Nanti kelompok 1, 2, 3 baca bersama-sama dengan Bu Guru skenario-nya yang kompak ya. Siap? Mulai. Setiap hari Edo, Lani, Gayu, Beni, dan Made pulang sekolah bersama-sama. Rumah mereka berada di sepanjang satu jalan yang sama.
Lani, Dayu, Beni, dan Made dengan cara bagaimana? Menarik garis untuk menentukan posisi yang tepat menggunakan logika. Nanti cari kata kunci yang pas dulu ya. Misalnya rumah Edo yang pertama, berarti kamu tarik, oh rumah yang pertama adalah punyanya Edo, gitu ya. Setelah itu kamu tulis alasannya mengapa kamu menempatkan masing-masing di posisi tersebut. Nah, kebetulan guru punya lembar untuk presentasi. Guru bagi dulu untuk LKPD 1. Nanti kalian mengerjakannya di sini, kemudian presentasikan di depan. Ini nanti ditempel, tarik garis ya, berkelompok, kemudian skenario-nya di depan. Ya, iya, garisnya di depan, spidolnya ditempelnya pakai spasi. Gambarnya sudah, gambarnya sudah. Nanti garisnya garis ini nanti kalau buat ya mau diganti.
Yang sini Ipri. Kenapa? Mau diganti lagi LKPD-nya? Enggak cukup. Enggak diganti. Jangan kamu melihat, jangan kamu melihat sebagai mata itu cermin, tapi kamu posisikan diri seperti rumah. Nah, begitu di sini kanan, di sini yang kiri. Bagaimana? Ada? Tidak masalah, tidak apa-apa. Ayo, terus selanjutnya adalah langit itu jangan sebelahnya ego ya. Langit tidak boleh sebelahnya ego. Berarti di sini bukan langit ya. Tidak boleh. Yang tengah siapa? Yang berada di tengah siapa? Kenapa? Mau diganti lagi? Kalau salah gimana, Bu? Kalau salah di apa ini? Di tim X ada. Ada nggak? Ada nggak? Titik X saja karena guru juga dapat masalah hanya sisa 1 ya. Jadi kalau salah di titik aja. Iya. Kalau nggak di titik, iya titik. Masalah nggak? Masalah ya. Pakai solusi. Kalau ada masalah kita cari solusi. Mana yang salah? Bersabar.
kanannya. Oke? Di sebelah kirinya juga tidak harus samping persis. Dia bisa kena jarak rumah orang lain. Begitu. Kelompok 3 Bu Guru amati sudah ketemu. Bagaimana dengan kelompok 1, 2? Ayo sebentar lagi presentasi. Rumah Lani, jangan sebelahnya ibu. Ini siki Bu Lani ya. Ki ora oleh Lani. Beni di kanannya Lani. Nah, ini kan Beni. Dia berada di kanannya Lani. Nanti di sebelah sini. Beni di kanannya Lani sayang. Kalau Beni di sini, enggak di kanannya Lani. Dia di sebelah kirinya. Ini yang deket. Dan cuma ibunya di guru logikanya di iya, betul seperti itu. Sudah? Dan tiganya sudah dipakai? Oke, berarti siap presentasi ya. Bentar lagi. Tunggu. Gimana? Sudah? Oke. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3 juga udah siap ya? Oke, presentasinya dimulai dulu Kak atau guru yang pilih? Atau Pak Guru yang mau pilih? Urutan. Oke, dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Dia nggak ditemenin. Nanti kalau dia takut gimana? Yang kompak. Ya, cuma 2. Kamu nggak mau ikut? Iya. Dibagi yang center sama sebelah sini deh. Mas. Kembali. Ya. Pertama pembukaan. Di atas dulu. Salam pembuka. Berkompak yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan dijelaskan tugas sekalian. Dirutkan yang ini rumah. Pakai tangan. Coba Mamas, Mbak, kelompok 2-3 diamati ya. Rumah Edo cluenya di pertama. Dilihat. Itu rumah Edo. Kemudian yang Beni kedua. Kemudian yang ketiga dulu kali Mas. Rumah ketiga. Rumah ketiganya Dayu. Kemudian rumah keempat Made. Rumah
caranya ya. Ini jadi udah. Berarti logikanya sudah dipakai, sudah sesuai dengan skenario. Terima kasih, ditutup Mbak. Sekian dari kami untuk presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat kelompok dua jempol buat sekalian. Sudah sesuai. Yang kakinya juga bisa naik. Kelompok tiga. Ya, padahal kelompok tiga selesainya pertama. Tadi bang, cepet bang. Silakan presentasikan. Yang megang siapa, yang ngomong siapa? Salam pembuka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami. Silakan dipresentasikan. Siapa yang mau nunjuk-nunjuk? Ya kamu megang. Kalau dia yang nunjuk, kamu megang berdua. Ya duluan dulu. Nah, rumah pertama. Ya. 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 Di tengah ya. Oke, sip. Hebat. Semuanya sama. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Lihat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ditaruh di meja. Duduknya sendiri-sendiri. Udah punya kursi sendiri-sendiri. Kelompok satu udah betul. Kelompok dua betul. Kelompok tiga betul. Semuanya cerdas, semuanya hebat. Dikasih apa ya? Dikasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, hebat. Wow, hebat. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, ambil. Karena semuanya hebat, kita kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, hebat. Wow, hebat. Tepuk tangan. Gimana perasaan kalian? Pusing, senang, atau sedih? Itu baru satu tujuan pembelajaran. Nah, nih, persepsi yang kedua. Guru punya apa ya? Apa itu namanya? Cara membuat teh manis. Apakah itu langkahnya sudah urut? Yakin? Coba dicek. Apakah langkahnya itu sudah urut? Sudah belum? Belum urut? Oh iya? Kalau belum urut, coba Bu Guru minta urutkan. Kelompok mana ya? Kelompok satu. Bu Guru, tolong urutkan langkah-langkah membuat teh manis hangat. Ini yang pertama memasukkan tehnya, yang kedua merebus air, yang ketiga menambahkan gula, yang keempat menuang air. Apakah sudah urut? Salah. Silakan Mas. Kamu 1, 2, maju ke depan dan tempelkan di sebelah kirinya saja. 3 dan 4. Ayo maju ke depan kelompok 1. Yo mana dulu coba. Di sebelah sini Mas.
Dari lubang yang pertama masuk, terus keluarnya ke lubang keberapa? Habis 1, 3. Kedua. Habis lubang 2, lubang berapa? 3. Habis lubang 3, lubang 4. Dan yang terakhir lubang. Apa yang terjadi jika kita memasukkannya dari lubang 1 hingga ke lubang 4, baru 2, baru 5, alias tidak urut? Apa yang akan terjadi? Acak-acak. Salah, betul. Terus mengapa kita harus mengurutkannya yang sistematis? 1, kedua, ketiga, keempat, 5. Kenapa? Mengapa harus begitu? Biar terlihat rapi. Biar hasilnya apa? Hasilnya bagus. Paham sampai sini? Itulah yang akan kita pelajari, yaitu tentang instruksi. Tentang apa? Instruksi. Coba dibaca Mas, kamu dan dia. Instruksi secara logis adalah langkah-langkah yang penting dengan untuk menerapkan masuk akal agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Instruksi. Yang tidak urut atau tidak logis dapat membuat Kamar mandi ya. 2. Iya, harus urut dan logis. Kalau tidak urut, nanti tidak sesuai harapan. Izin ke kamar mandinya berapa siswa? 2 apa 3? Sudah nggak bisa ditahan ya pipisnya ya. Ya sudah, daripada kalian kena sakit, tapi yang keluar nanti bertahap ya. Sudah nggak bisa ditahan ya Mas. Urutan instruksi secara logis. Bagaimana kalau membuat roti ternyata tidak urut? Apakah rotinya akan bagus, enak, atau malah bantet? Bantet ya. Nah, sekarang kita akan praktek lagi, yaitu lembar kerja peserta didik yang kedua. Spidolnya ditutup. Kita akan mengurutkan
Udah selesai.
Oke. Ditutup dulu. Sekian. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Hebat, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Berarti dia bisa membuat mie instan. Udah siap didapat. Kelompok kedua, silakan. Guru harap nanti suaranya yang keras ya, supaya kedengaran. Kelompok 1, perhati ya. Yang Mbak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil program kami. Silakan Akan membuat mie instan. siapkan sekali berisi air, 2 rebus air hingga mendidih. Juga masukkan mie ke dalam panci. 4. Tunggu hingga matang. Masukkan dulu ke dalam mangkok. 6. Tuang mie dan air ke mangkok. 7. Aduk hingga rata dan sudah disajikan. Ya, oke, hebat. Ditutup Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mana teman-teman yang keras? Kelompok terakhir. Kelompok 1. Silakan. Guru harap suaranya yang keras juga. Kamu nggak maju? Oh gitu. Ini nggak apa-apa ditinggal. Coba. Nah, tinggal. Silakan salam dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Cara membuat mie instan. Siapkan panci berisi air. 2. Rebus air hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam panci. Tuang hingga matang. Tuang mie dan air rebusan ke mangkok. Masukkan dulu ke dalam mangkok. Aduk hingga rata dan siap disajikan. Oke, sudah betul ya? Tidak ada yang kebalik ya? Belum ditutup. Ditutup dulu. Assalamualaikum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Kelompok 3 sudah pintar. Kelompok 2 juga sudah pintar. Kelompok 1 juga pintar. Cara membuat mie instan sudah benar semua. Maka kita kasih apa kelas 5? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kalian hebat. Tadi yang pertama, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari sudah. Yang kedua, membuat instruksi dengan sistematis sudah. Nah, sekarang yang ketiga, berpikir komputasional. 1. Tujuan
siapa yang pernah kamarnya kotor? Pernah ya? Dulu juga pernah, kamarnya berantakan sekali ini. Itu masalahnya besar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita uraikan satu demi satu menjadi kecil. Itu yang pertama dengan cara dibereskan dulu. Tempat tidurnya dirapikan. Setelah tempat tidur kasur udah rapi, selimut udah dilipat, bantal udah dikatakan
Dikasih nomor 1 ya, nomor 1, 2 nomor 2. Kita baca dulu soal yang pertama bersama. Mulai. Tuliskan cara biar teman-temannya mulai melakukan proses dekomposisi. 2. Jelaskan abstraksi yang
Yang kedua adalah abstraksi. Fokusnya apa? Fokus. Tadi contohnya kan kalian kebelet pipis. Maka fokus tujuannya menuju apa? Menuju ke toilet. Kalau di situ berdasarkan cerita, dia abstraksi fokusnya apa? Ya bukan satu kata, dibikin kalimat atau apa gitu. Mama hati-hati, kursi hati-hati. Abstraksinya apa? Fokusnya apa? Apakah fokusnya dia menggambar? Apakah fokusnya dia melukis? Atau apa gitu? Fokusnya ke apa? Yang kedua, fokusnya ke apa? Mereka. Fokusnya mereka itu ngapain? Fokus pada, jawabannya fokus kepada, atau fokus untuk. Ada kesulitan? Kurang. Sini lagi, nanti di bawahnya ya. Kalau ada masalah jangan sudah selesai. Muat nggak langkah-langkahnya? Algoritmanya muat nggak? Kalau nggak muat bisa berlomba-lomba. Sudah muat? Namanya manusia itu banyak ya. Langkah-langkahnya Mama. Algoritma adalah langkah-langkahnya. Jadi cara mereka merapikannya bagaimana? Pertama, kelompok 3 selesai? Bagus. Kelompok 2 on the way? Oke, on the way. Kelompok 1 on the way. Langkah-langkah dalam merapikannya. Kakinya yang udah siap ya? Kelompok 1 ada grupnya paling banyak loh. Banyak bicara kali ya? Banyak bercanda ya? Lain kali fokus abstraksi sama tugasnya. Abstraksi. Persiapan untuk presentasi yang kompak, yang keras gitu harapkan. Silakan dikondisikan. Kamu yang dikondisikan. Tadi dari kelompok 1 sudah, dari kelompok 3 sudah. Berarti yang terakhir dimulai dari kelompok 2 supaya seimbang. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Habis 2, 3. Terus 1. Oke, ready? Kelompok 2, silakan maju ke depan.
buku, begitu? Hebat, pintar, betul semua. Baju kelompok 2, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Nomor 2, 100. Lanjut kelompok 3. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Masih semangat gak nih? Semua ya? Bentar lagi ya. Ya, untuk kalian jangan sembunyi dong. Sini maju lagi. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nomor 1 yaitu proses dekomposisi. Dia melihat buku yang tidak tertata rapi, kemudian merapikannya dengan teman-teman. Oke, itu dekomposisinya, Mas. Kalau misalnya ada teman yang di depan, menghargai apa tidak bagusnya? Menghargai. Caranya menghargai bagaimana? Sambil bermain atau menyimak? Menyimak. Ditaruh dulu alat tulisnya. Pintar, ya. Fokus, kita abstraksi belum belajar. Nanti main ada waktunya. Saat apa mainnya? Istirahat. Fokus ya. Ya, nomor 2. Apa sih abstraksinya? Jelaskan. Fokusnya merapikan buku yang tidak tertata rapi. Betul. Yang ketiga, algoritmanya. Silakan dibaca. Menyusun sesuai dengan kategori-kategori bukunya. Betul, hebat kelompok 3. Silakan ditutup. Ditutup sayang. Bukan duduk dulu. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Kelompok terakhir. Sudah siap ini? Kelompok yang paling heboh ya. Kelompok 1. Oh belum, oke, belum ditungguin. Kelompok 1 ini luar biasa sekali aktifnya. Masih kurang sesuatu? Belum. Ayo. Sudah siap. Maju semua? Oh, masih sanggup maju? Masih sanggup? Ikut maju. Kelihatannya memang lemes banget kamu. Agak maju lagi biar tidak tertutup sama menarik maju lagi. Nah, ya. Silakan dibuka. Yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kami sendiri gimana ya? Memang ada apa sih? Lepas ya. Nah, itu kan cakep kelihatan. Ya, nomor 1. Perkenalannya dulu. Kami mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, jelaskan dekomposisinya. 1. Ia melihat buku-buku tidak tertata rapi. Melihat buku dirapi dan tertata rapi. Kemudian Mereka mengelompokkan Kemudian kalau sudah melihat tidak rapi, dikelompokkan jenis-jenisnya dan dirapikan. Iya, itu dekomposisi. Nomor 2, abstraksinya. Abstraksinya nomor 2, siapa yang bacain? merapikan buku Ya, jadi bagusnya 1 ya. Merapikan buku. Yang ketiga, algoritmanya.
jenis-jenis buku sesuai kategori. Cuma satu algoritmanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Lain kali lebih lengkap ya. Hebat. Yang penting sudah paham. Silakan ditutup. 2 jumlah untuk kelompok 1. Ditutup sayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Semangat banget. Kalau gitu tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Se. Aha-aha. Ma. Aha-aha. Ma. Aha-aha. Semangat. Lagi nih. Tadi beri contoh dari Bu Guru. Bisa nggak? Sambil berdiri semua. Sambil berdiri. Siap ya? Lihat guru bersama. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Se. Aha-aha. Ma. Aha-aha. Na. Aha-aha. Semangat. Tepuk tangan. Bu Guru sebelum istirahat mau bikin refleksi. Coba kelas 5 Siap. duduk dulu yang rapi. Refleksi kita. Apakah kita belajar dengan senang atau sedih? Semuanya senang? Apakah ada yang menangis? Ada yang pusing? Mikir soal? Pusing mikir soal? Oh enggak, oke. Kalau gitu kesimpulannya, dalam pembelajaran coding tadi kita belajar berapa materi?